sedherekipun Al-Mukarram panjenenganipun Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta sampun rawuh di tengah-tengah kita. Pramila kita dugi titiwancinipun adicara ingkang angka 7 nuninggi pengajian akbar dalam rangka Gebyar Muharram Memetri Bumi Sedekah Laut sedaya masyarakat Desa Setro Jenar kanthi pengaosan dening panjenengan Al-Mukarram saha kasuwun cekap pengaosan paring doa tutup acara wonten dalu punika. Saha kasuwun dumateng para kiai, para masyayikh Kecamatan Blue Pesantren kapurin nderekaken pinarak wonten ing panggung sebelahipun Al-Mukarram Romo Kiai Agus Miftah. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah kapurin paring pengaosan ngantos doa penutupipun katur sak cekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, bapak-bapak guru, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Gebyar Muharram Sedekah Laut Memetri Bumi Desa Setro Jenar. Setro Jenar. Napa? Setro. Kula ngomong napa wae? Kudune setro dibaca setro. Ya maklum murah. Serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setro Jenar Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen. Malam hari ini saya bersyukur, kalau saya hitung-hitung saya pulang haji tanggal 18 Juli. Sekarang tanggal 11 Agustus. Berarti sekitar 22 hari saya pulang dari Tanah Suci. Saya doakan Bapak Ibu Bulus Pesantren semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cangkem kurang rampung wis. Segera dipanggil untuk haji dan umroh. Ini ada gemilang generasi milenial panggil. Bapak Ibu yang saya muliakan, masuk tahun baru, tentunya tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Tidak penting kamu malam tahun baru dengan siapa, tapi kamu bisa hidup bersama siapa. Apa yang harus kita perbarui? Banyak. Saya doakan, mudah-mudahan imannya baru. Amin. Artinya tambah baik. Karena jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Takwanya dengan semangat baru. Amin. Semangatnya baru. Amin. Istrinya nah, kurang ajar suaminya. Mbaknya habis digigit nyamuk ya, pantesan gatel. Bapak Ibu, salah satu refleksi yang saya pengen sampaikan di tahun baru Gebiar Muharram ini adalah, coba ingat-ingat kalimat saya. Allah tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu sama dengan berapa, karena jawabannya pasti 10. Allah tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa, tapi Allah akan bertanya 10 itu berapa ditambah berapa. Bedanya apa? Kalau 5 tambah 5 pasti 10, tapi dibalik 10 itu berasal dari berapa tambah berapa. Maka jawabannya 5 tambah 5. Asalnya dari mana 10? 1, 5 tambah 5. Bisa 6 tambah 4, bisa 7 tambah 3, bisa 8 tambah 2, bisa 9 tambah 1. Artinya apa? Yang pengen saya sampaikan adalah banyak cara untuk menggapai hidayahnya Allah. Caranya banyak, Li. Makanya malam hari ini saya pengen Anda yang mungkin dicap di masyarakat sebagai ahli maksiat. Wongnya ya teko iki. Ya cangkeme melu bengok gitu loh. Ya melu guyu gitu loh. Sing wedok biasanya jilbabe pink. Nah, Anda punya kesempatan yang sama untuk mengakhiri atau untuk finish di tempat yang sama seperti orang baik. Mungkin setarnya berbeda, tetapi kita bisa finish yang sama. Toh hidup ini masih koma belum titik. Ini kan hidup masih koma. Makanya kenapa kita dikatakan orang hidup itu seperti film, Pak. Makanya di dunia itu panggung sandiwara. Makanya coba kita lihat, kalau kita sedang berantem, sedang ketawa seolah-olah film komedi. Kalau lagi bertengkar sama istrinya seolah-olah film telenovela. Begitu kamu bercermin seolah-olah film horor. Nah, kita bisa setar dari finish yang berbeda, setar dengan cara yang berbeda, tetapi tujuan finish kita kan cuma satu, husnul khotimah. Dan ini jelas, kalau kiai tidak ada kopi pasti tidak husnul khotimah. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Info, kopi masih. Sing satset masih. Kok getingan? Ami deketu. Kita sing bengok-bengok anak buah Samsudin.
Wong setrum karo keris, Bruno keris itu kuning Shopee. Dancuk. Siap Mas. Wahai mbak-mbak, belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Karena ingat, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Masa lanang cantik gitu loh. Nah, hidup ini masih koma. Betapa kemudian Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita. Maka kita sering melupakan dua nikmat. Satu nikmat sempat, dua nikmat sehat. Kesempatan yang Allah berikan jangan sampai kemudian sia-sia. Caranya bagaimana? Tetap dengan memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka saya sering mengatakan, gunakan waktumu sebaik mungkin, karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Apa ya? Kok otaknya cakir yo nyandak Mas aku ya. Kenapa saya bilang 19 detik? Karena saya belum dapat yang versi 1 menitnya. Angel serupa-rupa codot iki lho. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hidayah dan finish yang sama dengan orang-orang baik? Dikatakan, lan tata'alam syai'an minal hayah in kunta ta'taqidu bi annaka daiman ala haq. Kamu tidak akan pernah mengambil pelajaran kehidupan jika kamu terus-menerus merasa paling benar. Maka penyakit kita itu apa Pak? Merasa paling benar. Itulah kenapa orang Jawa selalu mengatakan apa? Ojo rumongso bisa, tapi kudu bisa rumongso. Makanya dalam bahasa Indonesia ada istilah tahu diri goblok bulat gitu. Kayak kepiye ya cangkeme ya. Tahu diri tahu bulat. Sangel gitu loh. Tapi ada banyak pelajaran dari tahu bulat. Tahu bulat kecil digoreng dadakan, harganya 500-an Mbak. Mosok nak amu bubur rasanya enak modal gratisan. Nah, cangkem kaya ning sarkem bayar ya. Nah, kayane sing ngomong kaya ning sarkem, pas ning sarkem ninggal KTP iki ya. Bismillah. Sumpah langit. Lan tata'allam syai'an minal hayah. Kamu tidak akan mengambil pelajaran dari kehidupan. In kunta ta'taqidu bi annaka daiman ala haq. Kalau kamu terus merasa benar. Makanya ada bahasa tahu diri. Aku pernah bikin quote di Instagram. Apa bedanya tahu tempe dengan tahu diri? Tahu tempe makanan enak untuk hidup yang sehat. Sementara tahu diri cara sehat untuk hidup yang enak. Tahu tempe is good, tahu diri is better. Banyak orang makan tahu tempe, tapi banyak yang tidak tahu diri. Nah, kita harus tahu diri. Ono sing takon, apa bedane tahu karo bokong? Ya beda. Tahu dibalik jadi tetap tahu. Bokong dibalik jadi kayak utaknya cepet temen ya. Cerdas temen ya.
Kayak Inyong takoni anake Inyong, "Abah, apa bedanya rok karo pesawat?" Ya beda. Pesawat tambah dhuwur tambah ilang, rok tambah dhuwur tambah. Nah, maka kalau kemudian kita pengen mendapatkan hidayah itu jalannya masing-masing. Maka kaifiyah yang ditempuh oleh kiai mensiarkan agama itu juga caranya masing-masing. Makanya coba Anda lihat, model kiai itu kan macam-macam dengan segala metodologinya. Tapi saya mohon maaf ya, please, jangan menganggap dukun itu sebagai kiai. Kiai itu kan jenisnya ada 5 Pak sekarang. 1 kiai tutur, 2 kiai catur, 3 kiai sembur, 4 kiai nganggur, 5 kiai ngawur. Kiai tutur, siapa itu kiai tutur? Kiai yang sukanya memberikan nasihat, mau idoh hasanah, memberikan tausiah, memberikan pengajian tutur-tutur. Ini tugasnya kiai-kiai panggung kayak saya. Walaupun ibu-ibu ini mohon maaf, banyak yang seolah-olah jadi kiai panggung, senengane nuturi bojone tok. Sampai bojone micet dituturi, baik itu loh. Perempuan. Hati-hati Pak dengan perempuan. Perempuan tuh karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Saya itu selalu berhati-hati dengan perempuan. Karena hari ini terbukti. Sejarah membuktikan setiap kali ada masalah pasti awalnya dari perempuan. Maka kenapa ada bahasa Nabi, asyadul jihad jihadul hawa. Jihad yang paling berat melawan hawa nafsu. Pertanyaannya, kenapa kalau ada nafsu pasti ada hawa? Kalau ada hawa pasti ada nafsu. Karena yang sering bikin nafsu dan emosi adalah hawa. Coba Pak lihat kejadian sejarah, semuanya perempuan Pak. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara hawa. Kemarin Kopda Muslimin tentara ada masalah gara-gara hawa. Ferdi Sambo ada masalah gara-gara Rita. Maka hati-hati, jangan sampai kita terprovokasi dengan itu. Maka saya bilang, tolong ya, yang nggak tahu kasus mendingan gak usah ikut komentar, gak usah terprovokasi dengan berita-berita hoax. Pasrahkan semuanya sama polisi. Kasihan polisi hari ini. Polisi ditembak polisi, di rumah polisi, ditangkap polisi, diperiksa sama polisi. Sing mumet yundase polisi. Makanya Anda yang tidak tahu nggak usah komentar. Percaya bahwa polisi masih presisi. Hari ini begitu banyak Pak berita hoax. Contoh yang sering saya sampaikan itu, berita tentang orang naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoax, bener gak Dan? Itu hanya himbauan. Himbauan supaya kalau kita naik motor nggak pakai sandal jepit tapi pakai sepatu. Karena kalau terjadi insiden bahaya. Lebih bahaya yang pakai sandal dibandingkan pakai sepatu. Lagian Pak polisi takut kalau yang naik perempuan ibu-ibu pakai sandal jepit. Kalau ditilang jikok sandalnya nginabuki cangkeme polisi ini. Lawang wadon dilawan. Perempuan Pak kalau naik motor rating kanan belok kiri Pak gitu. Kan perempuan nggak pernah salah. Undang-undangnya nomor 1 perempuan nggak pernah salah. Nomor 2 kalau salah lihat pasal 1 itu perempuan. Makanya perempuan selalu benar. Makanya saya nggak pernah mau berurusan dengan perempuan. Dan sekarang perempuan di Kebumen subhanallah banyak kalau bikin statusnya rohani, kelakuan roh halus. Nih. Coba, kalau kita ingin mendapat hidayah caranya bagaimana? Jangan menganggap diri kita paling benar. Makanya kiai itu punya metodologi masing-masing. Dengan cara saya, orang bilang begini Pak, Gus Miftah itu kayaknya dukun, penampilannya kayak begitu. Loh, Anda mengatakan saya dukun dari mana? Blangkon. Blangkon ini budaya. Anda mengatakan dari mana? Orang sekeren ini kamu bilang dukun. Bulus pesantren kerawuan Gus Miftah, kiai ini ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah.
Ora nambah, ora masalah, sing penting disayang jamaah. Ya. Lacan nom-nom iki ya beda. Ipit-ipit gorengan kopi, diseret sapi, amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Wangi ya teka ya. Codot itu loh. Satu Kiai Tutur. Nomor 2 Kiai Catur. Ini beda lagi Pak. Kiai Catur tuh kiai mainannya politik. Partai merah serbanya merah. Diundang partai hijau serbane hijau, diundang partai kuning serbane kuning, nganti malaikatnya mumet ndase. Iki kiai model apa? Sing nomor 3 Kiai Sembur. Lah ini kiai sing rodok merdukun. Tapi saya seneng, gak masalah Mas. Toh kita juga butuh kiai yang sembur, bukan dukun dah, kiai sembur. Orang datang ke kiai minta diasma, itu boleh-boleh saja. Toh mohon maaf, tetap air yang didoakan itu pasti berbeda dengan air yang tidak didoakan. Ini ada model-model kiai yang seperti ini boleh. Kayak saya minum kopi, saya Fatihah, saya doakan Allahumma ij'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innallaha ala kulli syai'in qadir, supaya jadi obat. Kalau Bapak pengen tahu khasiat Fatihah, tak kasih tahu Pak. Anda punya kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin Pak. Tapi kalau pengen ketemu malaikat gampang, bacakan Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Langsung Pak, Israel itu loh. Ini nggak masalah Kiai Sembur. Banser pengen kebal kepada Kiai Sembur, Pak Kiai kula di asma boleh. Tapi yang Kiai ya, jangan datang ke saya. Dulu ada banser datang ke tempat saya pengen jaluk kebal, Pak Kiai, mbok saya dibuat kebal. Gimana caranya? Mbok nguntal gotri. Saya bilang kalau nguntal gotri so dadi kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke. Loh, kalau saya Pak, Anda mau jadi Kiai Sembur silahkan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih kepada aliran yang realistis dan rasional. Saya tuh punya keyakinan mandi itu yang kepepet. Contoh, Nabi Musa iso gebuk segoro dadi dalan. Kiai dalam keadaan kepepet. Gara-gara dikejar sama Fir'aun, ketemu lautan. Pilihannya kan cuma 2 Pak. Bablas kecemplung lautan, kembali dimakan sama Fir'aun. Maka kemudian Allah memberikan solusi last minute. Makanya jangan kaget kalau Anda punya masalah, biasanya solusinya di detik-detik akhir. Betul? Sudah cah kuliah, ngerjain tugas, gak rampung-rampung, begitu malam terakhir rampung. Makanya ada istilah SKS, sistem kebut semalam. Walah. Loh, solusi itu pasti last minute. Mandiku yang kepepet. Akhirnya apa? Allah memerintahkan kepada Musa, Musa, gebuk lautan dengan tongkatmu maka akan jadi jalan. Digebuk sama Musa, jadi jalan. Kaget, jadi jalan. Saya mau tanya Pak, kejadian Musa gebuk sungai, gebuk lautan jadi jalan, itu terjadi sekali atau berulang kali? Sekali. Artinya apa yang pengen saya sampaikan? Yang namanya mukjizat, karomah, maunah, itu tidak bisa didemonstrasikan, tidak bisa ditampak-tampakkan. Itu datangnya ketika kepepet. Orang kok kowe iki ngetokke tenaga dalam apa kepesing? Loh, yang namanya karomah itu keluar ketika kepepet. Contoh, Nabi Muhammad ada mukjizat, jarinya mengeluarkan air. Itu dalam keadaan kepepet, karena sahabat teman-temannya Nabi kehausan gak ada air, maka jarinya Nabi keluar air. Orang kok saiki gaya Pak, burine anak galon, renio cangkeme, ya bisa. Saya dulu pernah Mas dibacoi orang, saya pikir saya mati. Kejadian tahun 2004, 2003.
Tak pikir saya mati. Saya habis wudhu dibacoi orang. Ternyata saya nggak mati. Padahal apa? Saya nggak pernah belajar ilmu kekebalan sama sekali. Kenapa saya selamat? Karena Allah belum menghendaki saya mati. Sama halnya santri saya yang paling keren, Maung Hercules. Dia punya anak buah di Jakarta 1 juta orang. Tiap malam dulu di Tanah Abang dibacok sampai tangannya tinggal satu, yang satu mohon maaf tangan palsu. Matanya tinggal satu. Karena apa? Mata yang kanan ditembak dari jarak 1 meter, Pak. Nggak mati. Saya tanya, mau kamu ditembak nggak mati? Enggak, cuman matanya pecah. Tapi nggak mati. Artinya apa? Bagi saya pertolongan Allah itu nggak bisa diuji cobakan. Itu datangnya pasti dadakan kayak tahu bulat. Lah sekarang wayane narik. Bos. Itu Tony Boster waton muni ndobose bantar. Demi Allah, orang-orang yang berperilaku seperti itu nggak akan lebih kondang daripada orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Betul? Kayak ngono kowe percaya. Kalau Allah menghendaki, Mas, mandi lah kepepet. Tak kasih contoh ini, Pak. Ini juarang saya ceritakan. Tak kasih contoh, tapi harus degan dulu. Karena aku haus. Apa? Kok lagi ngomong kiai ngapain? Kiai ini nyong ngatur-ngatur kiai. Bismillah dulu, Gus. Kayak bosok temen cangkeme ya. Hati-hati mulai reso ngaceng ya, delok bae. Dong kiai ngombe bismillah diajari. Tak bersiko, Pak. Saya itu kan yang berbeda dengan yang lain. Karena saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau Anda pengen jadi barang mahal, jadilah yang sedikit. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Berarti Gus Miftah kiai jarang, kiai lonte cangkem. Kiai lonte, kiai jarang. Barang kiai menawi jarang berarti langka. Yen langka berarti antik. Yen antik regane larang. Berarti Gus Miftah regane larang apa? Murah bae dinyang. Sampai sekian ketua panitiane. Ndi ketua panitiane? Ndi. Sing ngendi ketua panitiane? Arane siapa? Ketua panitiane siapa? Samsudin. Gik ketua panitia? Oh bukan. Potongnya aja gede-gede. Kecil kayak inyong. Anak penelitian nang rumah sakit. Wong lanang kiye sing wetenge gede manuke cilik, guys. Oh Pak Lurah kiye? Gua lurah manuke cilik keprimen ya. Potong makan nih. Pak Lurah. Saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong jangan dikubur sebelum mati ya. Nah, nggak ada masalah Anda menjadi kiai sembur itu nggak apa-apa. Lah, saya meyakini mandi kepepet, Pak. Saya dulu Pak nyuwun sewu. Saya ada tamu. Sekitar tahun 2012 awal-awal pondok itu jadi berdiri. Insya Allah bulan depan ulang tahun pondok 16, 17, 18. Tanggal 16-nya konser Denny Caknan sama Happy Asmara. Terus tanggal 18-nya pengajian umum. Saya akan bagi-bagi door prize umroh 8 pada Kelurahan Bulu Pesantren. Di Lurah Bulu Pesantren. Bulus. Iya Pak Lurah. Cie. Oh bukan, oh camat. Camatnya guyu-guyu be urun apa ora ya? Langsung camatnya batin kiai ini asu.
Kita doakan Pak Camat masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Simbrina kebenak ya. Nah, mudah-mudahan Pak Camat jadi sekda Kabupaten Belambangan. Nah, dulu saya ada tamu Pak di pondok. Nunggu seminggu kata istri saya di pondok itu. Setelah ketemu saya tanya, kamu ngapain ke sini? Saya galau Gus, kenapa calon istri saya minggat? Terus kamu ke sini mau ngapain? Saya minta doa dari Gus Miftah supaya calon istri saya kembali. Keprimen carane? Saya tanya, kamu bisa ngaji enggak? Enggak bisa. Kalau bisa ngaji saya suruh baca surat Yusuf. Makanya Gus Miftah punya quote kan? Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Mate itu. Kamu malah galau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Ya. Aku Real Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kok kamu masih berkelana? Ya. Rai-rai jomblo ya. Yang jomblo saya doakan pulang langsung menikah, amin. Janda anak 15. Lah ini seminggu Pak nunggu di pondok. Akhirnya apa Pak? Minta doa. Lah kamu bisanya apa? Oh, saya nggak bisa doa Gus. Kamu Islam. Kayaknya KTP saya Islam. Dia nggak bisa ngaji sama sekali. Akhirnya apa? Dia saya kasih doa ngawur, saya kasih doanya. Udah kamu baca ini. Tak tuliskan Latin, kamu baca. Apa doa yang saya kasih kepada dia? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Kan dia nggak tahu, nggak bisa ngaji. Bacanya kapan Gus? Kapanpun kamu baca, yang penting kamu yakin. Akhirnya bener Pak. Dia nggak pernah sholat, saya ajak sholat pertama kali. Begitu selesai sholat tangannya diangkat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Amin. Pokoknya kamu baca yang mantap. 3 bulan kemudian Pak, orang ini datang lagi ke pondok. Saya kaget, waduh jangan-jangan ngerti ya. Ternyata apa? Dia datang dengan istrinya yang dulu minggat. Datang ke tempat saya bawa oleh-oleh banyak. Dia bilang apa? Gus, matur nuwun ya. Doa yang dulu Gus Miftah kasih mustajab. Pacar saya balik tak rabi gara-gara doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Saya ajak makan, saya tanya, kamu tahu nggak itu doa apa? Emang doa apa Gus? Doa ngising tak bilang gitu. Tapi ternyata apa Pak? Mandi. Berarti doa itu mandi, bukan atas apa yang kamu baca, tetapi yakin apa enggak. Doa kita yang selama ini kita baca banyak, tapi kenapa enggak mustajab? Karena barangkali kita kurang yakin. Makanya kalau baca doa harus yakin. Gitu bro. Yakin dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena doamu itu akan dikabulkan, satu, ketika kamu yakin. Nomor 2, Allah akan mengabulkan doamu bukan di saat kamu mau, tapi di saat kamu siap. Banyak orang mau tapi gak siap. Ya Allah saya mau menikah tapi gak siap. Modalnya mau manuk toh. Maka Allah belum kasih. Siapkan dulu, baru Allah akan kasih. Contoh Pak, ini fakta ya Pak ya. Saya dulu tahun 2015 masih gemuk Kang. Berat badan saya 108 kilo. Tahun 2016 saya mulai mengambil pola makan. Karena saya meyakini orang sakit itu gara-gara 4 hal. Pola makan, pola pikir, pola hidup, dan yang keempat kebanyakan pola. Nah, bener ya, kebanyakan pola. Akhirnya apa? Saya tata kembali. Mulai tahun 2015 akhir, saya satu, menata pola makan. Bagaimana caranya? Saya puasa Daud sampai hari ini. 1 hari makan, sehari puasa. Termasuk bulan Ramadan, saya juga Daud. Alhamdulillah Pak, saya nggak makan nasi, saya ngurangi gula. Kalau saya minum kopi mesti kopi pahit, saya minum manis hanya degan. Dari tahun 2016, 2017 saya mulai kurus. Berat badan saya dari 108 kilo
turun dari 70 kilo. 2018 Allah bikin saya viral. Artinya apa? Coba bayangkan enggak? Kalau seandainya pas saya viral, saya masih gemuk, kan aku malu di foto. Selebeu. Cara Allah, saya dibagusi dulu akhlaknya, keikhlasan saya ngaji di klub malam ditambahi, body saya diperbaiki, begitu semuanya baik, baru kemudian Allah angkat derajatnya. Artinya apa? Di saat saya siap, bukan di saat saya mau. Makanya hari ini kamu evaluasi, nak. Kalau kamu berdoa sama Allah, kenapa belum dikabulkan? Mungkin kamu nggak siap, walaupun kamu mau. Karena faktanya banyak orang mau tapi tidak siap. Saya kasih contoh, gelas. Kalau gelasnya ini bersih, siap, maka begitu ada degan, kopi, air putih bisa masuk, Pak. Kenapa? Karena gelasnya bersih. Tapi walaupun di sekelilingnya ada degan, kopi, air putih, gelasnya kotor, gelasnya nggak akan dimasuki. Kenapa? Karena nggak siap. Kalau dipaksakan dimasuki kopi, nggak akan yang mau minum. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Sama, Pak. Kita mungkin selama ini doa kita belum dikabulkan karena kita masih terlalu kotor. Bukan kotor fisiknya, tapi hatinya. Maka orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu siapa? Orang-orang yang tidak pernah punya kebencian di dalam hatinya. Maka bojoku lagi gumun, Bah, Abah itu kalau dibully, dicaci, dimaki, kenapa nggak pernah sakit hati? Anda tahu, setiap malam 4 hal yang saya doakan. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Ini mau saya sampaikan. Pamer. Copot kok. Apa Mas? Ketinggalan, ya tak go maning. Pengajian amplopnya tipis kehilangan cincin. Oh Pak, tambah Pak Camat. Ra mungkin. Kecamate Kismin. Apa? Jamek. Saya tuh sering dikritik, Gus Miftah itu kalau berpenampilan barang-barang mahal. Loh, beda Mas. Inyong kalau ngaji di Jakarta kancane artis. Saya punya prinsip begini Pak, tapi nggak perlu dicontoh ya. Kalau gara-gara atribut yang kamu gunakan orang menghinakan dakwah dan Islammu, maka menggunakan atribut yang pantas hukumnya wajib. Saya kalau ngaji di Jakarta Mas, teman-teman artis itu, kalau saya tidak bisa mengimbangi mereka Pak, mereka nggak akan pernah mendengarkan saya. Makanya daripada dakwah saya tidak didengarkan, saya harus coba berpenampilan parlente. Coba jamaah saya, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Lesti Kejora, Nagita Slavina, Aurel, yang terbaru idolanya orang Kebumen, Lucinta Luna. Wahyu Pak, tapi begitu meluk ada busine. Kayak apa ya itu loh? Kok ganjel ya? Makanya saya bilang, kalau laki-laki mati almarhum, perempuan mati almarhumah, Lucinta Luna mati aluminium. 4 hal yang setiap malam saya doakan. Alhamdulillah saya diciptakan oleh Allah Pak, hati saya nggak pernah sakit hati. Maka saya mau dibully, dibenci, dicaci, no way, nggak ada masalah. 4 hal. Kalau Anda bisa melakukan ini, Anda luar biasa. Yang pertama, setiap mau tidur tangan saya angkat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku hari ini. Biasa orang berdoa untuk dirinya sendiri. Yang kedua, saya berdoa, ya Allah ampuni dosa bapak ibuku. Biasa. Yang ketiga, saya berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa semua orang yang mencintaiku. Biasa. Yang keempat, saya berdoa, ya Allah ya Rabb ampuni dosa semua orang yang membenciku. Setiap malam Pak, Al-Fatihah. Saya berpikir begini, kalau Anda mencintai saya mencintai Anda. Saya mendoakan Anda mendoakan saya, biasa orang sama-sama senang. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita mendoakan orang yang membenci kita. Itu baru luar biasa. Kita nraktir kepada orang yang suka nraktir kita biasa Pak. Tapi yang luar biasa adalah nraktir kepada orang yang tidak pernah nraktir kita. Anda memberi kepada orang yang suka memberi Anda, itu biasa Pak. Yang luar biasa itu siapa? Anda memberi kepada orang yang tidak pernah memberi Anda. Makanya nyuwun sewu, coba kita evaluasi. Apakah Anda termasuk orang yang mau atau orang yang siap? Kalau sini jelas termasuk orang yang apa? Orang yang mesum.
Malah diomongke secara kembang. Ya, biar semangat. Kita mulai dengan selawatan yuk. Ayo. Ada musiknya nggak gini? Mana musiknya? Keren. Padahal orang bayaran. Ayo minta lagu apa? Satru. Wow. Joko Tingkir. Kok sanggon kon Joko Tingkir ya? Joko Tingkir ngombe dawet, ra tau dikir endase mumet. Semarang kaline budak sing disayang matane. Tuku bawa mrica wis kepatut sayang mung dianggep nyekel kopling kleru rating ra iso nyanding mergo kalah glowing. Lara sakit ya. Jomblo-jomblo kan lemes sakit. Lurai kene ngendi lurai kene? Kok lurai yo ora ana, langka. Lurai kene ngendi? Minggat. Primen ya ora tanggung jawab. Oh, urung dibayar lurai minggat wis pengajian bubar. Kalau ibu-ibu beda itu. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, wajahnya glowing, tungkae meletek. Yuk, lampunya semuanya dihidupkan. Kita nyanyi Joko Tingkir versi selawat. Semuanya lampu dihidupkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Flashnya dihidupkan, lampunya dimatikan. Kalau nggak bisa dimatikan, lurahnya dimatikan ya. Yang bawa HP diangkat. Aku pengen wong bulus pesantren semuanya bersinar. Lampunya bisa dimatikan nggak Pak? Yo, paterin dhisik. Oh aja ya. Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya HP diangkat. Tolong panitia lampunya dimatikan. Saya pengen bersolawat dengan jamaah kemudian. Sing gua HP emang loro ya. Mau sampe nembane. Ayo semuanya diangkat. HP-nya diangkat. Yang enggak punya HP cangkemnya merenges ya. Terus maturi mani. Hoi. Nah. Semuanya diangkat. Biar sahdu. Shallu ala Nabi Muhammad. Joko Tingkir, Ferry selawat. Sana mana Pak sana? Sana arah mana? Utara. Pikirinyong kidul sana ya. Nah, nanti HP-nya digerakkan ke ngalor dulu ya sana. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Musiknya menyesuaikan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sederek kita sedaya jaler estriane mlan tuwa. Mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga. Golek sangu lunga. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ini ngono yen bakal ketimbalan, timbalane ora kena wakilan. Timbalane Kang Maha Kuwasa ora
sono sing nemu sing ning kuburatane loro anak bojo ora tau ndonga anak bojo ora tau ndonga salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin iki sone suwe-suwe saya modar keprimen ya capek kita goblok itu Kang Sony ya. Dibenerke lah. Ini kalau ngomong hidup, tadi nyanyi mati. Oh santet ya. Makanya tukang son dia makan ngaji nguyuh cewok. Apanya? Sebesan maning. Apa? Ya. Bocah cilik diwulang ngaji sesok dadi kiai amin urip pisan aja molanan ayo sregep derek pengajian ayo sregep derek pengajian salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Saya itu kalau ngaji sensitif banget soalnya Pak dengan son. Kita doakan tukang sonnya jadi tukang son yang paling besar. Amin. Sa RT. Ini ra kepenak ya. Yang penting damai ya. Coba mumpung lampunya masih mati semuanya diangkat. Saya pengen menyanyikan lagu syukur untuk Indonesia. Semuanya diangkat. Tunjukkan merah putihmu, tunjukkan nasionalisme Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba semuanya diangkat. Enggak usah digerakkan gini saja, tapi saya pengen nyanyi lagi. Dari yang sembahkan kehadiratmu Tuhan, kehadiratmu Tuhan. Merdeka, merdeka, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Yes. Apa ya cangkemnya kesel ya. Terus bengok-bengok, murah, lurai minggat. Insyaallah, kabi. Sampai jam berapa kayak pengajiannya? Subuh. Oke, pengajian sampai subuh dengan menonton YouTube masing-masing. Tambah kayak penyanyi dangdut baik di sawer. Ya, lampunya dihidupin lagi tuh. Nyata kasih jeruknya. Ini sana kayak. Ini mbak-mbak, ini ada anggur, ada apel. Anda pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya. Endi sing cewek ki kae. No, codot-codot kae. Codot. Sing seru dhewe, ya. Oh. Insyaallah, nyo pisang. Masih. Dibagi. Nangkape pinter mantan copet ya. Apanya? Sing seneng degak, sing seneng pisang arane kunyuk. Nah, berarti kayak kunyuk. Tapi nggak apa-apa Om. Pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Amin. Pecine. Apa tongkate? Kowe ora urun jaluk-jaluk.
Ini tongkat nggak mungkin saya kasih siapa-siapa karena ini warisan dari almarhum Ki Entus Susmono. Nah, dulu sebulan sebelum beliau meninggal saya sakit. Karena saya sakit saya dikasih tongkat. Lah Allah kok lucu ngersake. Sing duwene tongkat sehat, sing mene malah mati. Lah kenapa ini saya pakai? Tujuannya satu, Pak. Kalau pengajian saya ada pahalanya, biar Ki Entus dapat jariahnya. Makanya kalau Pak Camat pengen dapat jariah dari saya ya ngasih apa gitu Pak Camat. Ngasih apa wong pengajian kene ora urun. Sing njaluk sapa? Santet meteng lo ya. Jadi mohon maaf, Anda tidak akan dapat apa-apa kalau Anda merasa paling benar. Makanya apa? Makanya harus mengenolkan diri. Memulainya dari awal. Bukan 5 tambah 5 sama dengan berapa, tapi yang benar adalah 10 itu berapa tambah berapa. Maka orang itu mengawali hidupnya untuk beragama beda-beda. Anak dari 0, anak kiai yo apik terus. Nah, bahkan ada loh wali itu yang diangkat dari Bromo Corah itu juga ada. Ada yang mantan preman kemudian jadi wali, banyak. Contohnya Kanjeng Sunan Kalijogo preman, gaweane maling, tapi malingnya Sunan Kalijogo keren. Maling uangnya orang kaya diberikan orang miskin. Di Betawi muncul istilah si pitung. Film ada Robin Hood, itu karakternya sama. Tapi kalau kemudian Allah mengendaki jadi wali. Makanya apa? Mohon maaf, saya nggak pernah membeda-bedakan medan dakwah. Loh banyak Pak. Tahu-tahu dulu ada mantan PSK yang ikut ngaji saya, sekarang di rumahnya sudah ngurusi madrasah diniyah, mulang ngaji. Makanya kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang merasa sok suci, Allah katakan apa dalam Al-Quran? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa sok suci, Allah yang paling tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Tapi sebaliknya nak, ini momentum hijrah ya. Saya ngajak Anda untuk introspeksi diri. Wal tangdur nafsum maqaddamat lighot. Apa kata Allah bagi orang yang banyak dosa? Allah mengatakan dengan begitu indah dalam Al-Quran, menyayangi para pendosa. Maka saya sering bilang, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dan maghfirah Allah lebih luas dibandingkan lautan. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Coba Allah itu memanggil maksiat, Mas, ahli maksiat, tidak dengan mengatakan wahai engkau ahli maksiat. Enggak, Pak. Orangnya Allah tidak memanggil orang yang banyak dosa dengan mengatakan apa? Wahai engkau para pendosa. Enggak. Maka demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah memanggil mbak-mbak lokalisasi dengan sebutan PSK di hadapan mereka. Saya enggak pernah nyuwun saya memanggil mereka londe. Bahasa saya apa? Mbak-mbak yang saya hormati. Enggak mungkin saya pengajian para londe rahimakumullah, Bang. Enggak mungkin. Iya, Pak Dandim. Oh, Pak Dandim. Saya baru Jumat kemarin dan diminta khutbah tentang persatuan, tentang kebangsaan di Mabes Angkatan Darat. Pas hari ulang tahun saya bareng dengan Pak Wakasat, Pak Agus tanggal 5. Ngerti aku ulang tahun ini yorano kue, kere, kirim bulu pesantren. Salah kabeh kok kayaknya. Katanya ngefan, nggak tahu hari ulang tahunku. Kamu apaan sih? Pasti kamu muridnya Samsudin ya. Orang yang banyak dosa, Allah tidak memanggilnya dengan wahai engkau para pendosa. Inilah ayat yang saya jadikan dasar, Pak. Kenapa saya ngopeni ahli maksiat para pendosa? Ada satu lagi, Pak. Gus Miftah kenapa sih seneng ngopeni wong mabuk? Anda tahu sahabatnya Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman itu sahabatnya Nabi yang paling lucu, senengannya mendem. Tapi hebatnya dia,
kalau dia minum di hadapan Kanjeng Nabi supaya langsung dihukum. Dan para sahabat lain melaknat Nuaiman. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Latal anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Nuaiman itu hatinya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Itulah saya selalu mengatakan apa? Mbak, kalau saya dilokalisasi, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Lah, ini orang yang benci dengan saya bilang apa? Miftah ngawur, nggak apa-apa bermaksiat, yang penting hatinya tidak. Maksudnya tidak seperti itu. Saya cuma pengen bilang, hati yang selamat itu adalah hati yang di dalamnya ada Allah. Ilaman atau Allah biqalbin salim. Lah, qalbin salim niku sinten? Orang yang di dalam hatinya ada Allah. Maka saya bilang, Batu Akik pameran di Taman Mini Indonesia indah, Pak. Di dalamnya ada kalimat Allah, itu terlelang terjual 7 miliar. Anda bayangkan, benda mati yang di dalamnya ada kalimat Allah harganya 7 miliar. Bayangkan nak, kalau di dalam hatimu ada Allah, berapa nilainya? Tak terhingga. Maka saya bilang, sak dablek-dableke awakmu, ojo nganti kelangan pangeranmu. Saya kalau ketemu ahli maksiat saya bilang, mabukmu bukan urusanku, maksiatmu bukan urusanku, dablekmu bukan urusanku, tetapi aku punya kepentingan untuk mengingatkanmu jangan sampai kehilangan Tuhanmu. Saya ngaji di Sarkem, mbak-mbak bilang begini, Gus mohon izin, apa nduk? Saya malu kalau habis maksiat saya sholat. Saya bilang, justru kalau kamu selesai maksiat harus sholat. Jangan berhenti sholat kalau kamu masih doyan maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu maksiat. Betul. Oke, kita ahli maksiat bocah iki. Mau tahu? Oh, kamu jangan-jangan alumni Sarkem ya kamu ya. Kita ini penggemar kroto ini. Kan saya bilang londe itu pekerjaannya dodol kroto. Apa kayak kroto pakan? Manuk siapa? Manukmu ya. Makanya nanti ibu-ibu lah, itu ibu-ibu mau pulang itu jelas mau manasi kroto ini kayaknya. Ketemu bojone langsung takoni, "Papa, malam ini makan kroto?" Iya. Nanti Pak Dandem juga begitu, dan pulang ketemu istri langsung bilang, "Kroto." Malam Jumat, kalau saya beda, masuk kamar ya saya nyanyi, tul jaina ora nutul ora pena, nutul kerasa pena sing ditutul dangan-dangan matane. Allah memanggil ahli maksiat yang banyak dosa dengan mengatakan, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Allah pengen memberikan semangat kepada para pendosa, kamu jangan berputus asa. Saya dulu punya teman, artis lawas, namanya Gito Rolis. Ada yang ingat Pak? Gito Rolis. Ini artis, semua maksiat pernah dia lakukan. Begitu dia bertobat, dia punya cita-cita. Apa cita-citanya? Pengen mati hari Jumat dalam keadaan dakwah. Saya tanya, bro, kenapa kamu pengen mati hari Jumat? Sederhana saja Gus, kalau saya mati hari Jumat yang mensolatkan jenazah saya banyak, karena minimal saya disolatkan di masjid. Ternyata apa? Benar, an-nasu yamutuna ala ma'asu, bahwa pengajian bakal lampunya mati. Ya maklum anggarannya pas-pasan ya. La yamutu wa la yahya. Orang mutu tergantikan biaya. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan dirinya. Di akhir hidupnya, Gito Rolis itu menghabiskan waktunya untuk dakwah, dan ternyata Allah mengabulkan doanya, padahal dia ahli maksiat. Gito Rolis meninggal pas kultum subuh, pas hari Jumat. Saya ditanya sama istri saya, Abah itu apa nggak capek kalau tiap hari ngaji? Saya bilang sama istri saya, yang loh, istri saya cantik, maka saya panggil dia yang. Istri saya manggil saya say. Syaitanir rajim.
Loh kan saya presidennya setan. Apa? Saya ditanya sama istri saya, kenapa Abah kok tiap hari ngaji? Loh Pak, ya mohon maaf lah. Kalau saya hanya mikir diri sendiri, mikir anak-anak santri, saya nggak perlu belusukan kemana kemari Pak. Saya mau diangkat jadi komisaris BUMN, saya tolak Pak. Loh kalau saya mau enaknya saja, saya ngaji di teman-teman artis, pejabat, nggak usah ngurusi jamaah, selesai. Tapi saya punya tanggung jawab moral. Makanya saya bilang, saya datang kepada kalian tuh atas nama cinta, tak kandani. Kalau nggak cinta, abot bro, abot. Loh gimana dan? Loh beneran, saya ngaji kemarin tanggal 10 Juni di depan Pak Jokowi, 8 menit dikasih waktu pas pampres, ngaji 8 menit disangoni 150 juta. Ayo. Neng setro jenar ya. Ngaji saja hitungannya ora jelas. Ngono kakean protes. Wis kopine kurang kental. Pertanyaannya begini, dan kenapa saya belusukan? Kecintaan saya pada bangsa ini. Pak Jokowi minta sama saya, Gus, kajian kebangsaan di mana-mana, tumbuhkan rasa semangat masyarakat untuk Indonesia, cintai bangsanya, jangan sampai terprovokasi, diadu domba, nggak mau rukun, nggak mau wakur. Saya sampai Sulawesi Tenggara, dibohongi sama panitia, udah naik pesawat 2 kali, katanya dijemput pakai speedboat, ternyata kelotok dan sampai lokasi budek kupingku gitu loh, saya buan ternyata. Tapi kemudian semangat saya Pak kembali tumbuh ketika melihat di lapangan banyak orang Nasrani, orang Tionghoa, orang Cina, orang Konghucu, orang Buddha di lapangan jadi satu karena cintanya untuk Indonesia. Saya bakar semangat mereka. Maka saya bilang, kalau hari ini ada ustadz-ustadz memprovokasi kalian untuk tidak mencintai bangsa ini dengan mengatakan tidak ada dasarnya, jangan pernah jadikan mereka sebagai panutan. Orang-orang yang mempermasalahkan Pancasila sebagai ideologi, orang-orang yang mempermasalahkan bentuk negara NKRI, orang-orang yang tidak mau menghormat kepada merah putih, mohon maaf, kenapa Nabi mengajarkan kita mencintai negara? Nabi Muhammad mencintai tanah Arab Pak. Buktinya apa? Hijrah Mekah Madinah. Begitu sampai kota Madinah, Kanjeng Nabi mengangkat tangannya. Apa yang dia doakan? Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asad. Ya Allah ya Rob, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Karena Nabi lahir di Arab, besar di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, meninggal dikebumikan di Arab. Maka Nabi mencintai Arab. Pertanyaannya, kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia, mati dikubur di Indonesia. Berarti kita harus mencintai Indonesia. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Jangan bangga dengan tepuk tangan, toh nyamuk mati karena tepuk tangan. Dirungokne windo, nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan ya? Loro hatiku. Cangkeme udat-udut ya Allah. Orang nawani. Tapi ya alhamdulillah, santai aja Le. Aku ke YNU yang tidak pernah merokok dan tidak benci dengan para perokok. Tapi saya yakin cewek-cewek lebih suka dengan cowok yang tidak merokok. Betul? Mbak-mbak kalau cari suami senang yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Kenapa? Jantung saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Cadot. Taek matamu taek lho. Ini kepiye ya? Taek lho. Bojone Samsudin gitu iki. Coba kita kembali ke tema tadi. Momentum hijrah ini momentum untuk kita. Siapapun yang banyak dosa, yang punya masalah, kita mulai dari nol. Pintu ampunan Allah begitu terbuka. Allah memanggil hambanya dengan sayang setiap 5 waktu melalui suara muadzin. Hayya 'alas shalah. Hei, wong bulus pesantren, ayo sholat. Dengan sayangnya Allah memanggil kita. Apakah kalau kita datang
datang sholat gak dikasih bonus sama Allah? Nah, dikasih. Apa bonusnya? Hayya 'alal falah. Hei, ayo mari meraih kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Artinya apa? Kalau Anda pengen menang dengar adzan sholat, aku izin Gus ra ning masjid, sholat ning omah. Ora apa-apa. Maka saya dulu menolak keras takmir yang membuat peraturan dilarang tidur di masjid. Alasannya khawatir kalau adzan mereka nggak bangun. Kalau saya malah kesempatan adzan mereka nggak bangun, sekalian disolatkan. Ayo. Mereka akan malu lama-lama ketika mendengar adzan nggak sholat. Yakin nak, adzan itu bukan suara muadzin, itu hanya wasilah, tapi itu panggilan sayang dari Allah. Hayya 'alal falah, pengen menang, ayo sholat. Pengen bahagia, ayo sholat. Pengen sukses, ayo sholat. Aku ra urusan nek kowe ndablek kaya ngopo. Kowe gaweane mabuk, aku ra urusan. Kowe bar mabuk salato. Engko ora tampa karo Gusti Allah, Gus. Ditampa ora urusane cangkemmu. Loh, minimal kelasmu ki apa? STMJ, salate terus mabuknya jalan. Lah kelasnya bocah iki cetha amar makruf nyambi mungkar. Sopir saya yang hari ini saya umrohkan, namanya Mas Sultan yang gemuk itu, dulu datang ke pondok Pak Kiai nyuwun sewu, masih dalam keadaan menggunakan narkoba. Dia kenal saya dari mana? Saya ngaji di klub malam di Bali, dia masih bawa cewek, jualan cewek, germo. Coba. Yang ikut ngaji saya itu siapa Pak? Germo, Balola, barisan lonte lanang, Angelo, antar jemput lonte. Kuwabe tak openi Pak. Begitu dengar saya ngaji di klub malam dan nyari saya, tapi malu. Akhirnya datang ke pondok, alhamdulillah dapat hidayah. Alhamdulillah hujan, pengajian selesai. Yes. Seneng aku. Apa? Oh, udan-udanan berani. Hujan pergi meninggalkan genangan, Gus minta pergi meninggalkan kenangan. Iya. Yakinlah hujan itu tidak jatuh tapi turun. Yang jatuh itu aku, jatuh cinta sama kamu. Sudah jam 12, kita baca Hasbi Robbi bareng-bareng, kita tutup doa. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu siapapun yang datang sakit sembuhkan ya Allah. Siapapun yang punya hajat Engkau kabulkan ya Allah. Siapapun yang bercita-cita dengan segala kebaikan yang Engkau kabulkan ya Allah. Siapapun yang bermasalah Engkau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang susah Engkau bahagiakan ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk kita dan Indonesia. Semoga Allah menjaga Indonesia. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terus pesantren saya terjenar matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking kurawuh ingkang